gentlemen, are you ready? Mendukung tujuan instansi melalui perwujudan Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka dari gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3, NDH 31. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai auditor ahli pertama. Inspektorat Kabupaten Majalengka. Dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 75 Tahun 2021 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat, Pasal 23 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, dan unsur penunjang perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Majalengka dipimpin oleh inspektur yang membawahi beberapa bagian, yakni Sekretariat, Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu 2, Inspektur Pembantu 3, Inspektur Pembantu 4, Inspektur Pembantu 5. Sekretariat membawahi subbagian analis dan evaluasi, subbagian administrasi umum dan keuangan, kelompok jabatan fungsional, selanjutnya 3 bagian tersebut membawahi jabatan pelaksana. Dan untuk para inspektur pembantu, membawahi para jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. Visi misi Inspektorat Kabupaten Majalengka selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka. Visinya yaitu terwujudnya Majalengka Langkung Sae dengan misi 1. Membangun kehidupan beragama dan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban. 2. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis desa serta tata ruang berkelanjutan. 4. Mengembangkan ekonomi inklusif dan produktif serta meningkatkan kemandirian pangan. 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Memanfaatkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kolaborasi. Tugas auditor ahli pertama meliputi 1. Identifikasi data dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern. 2. Identifikasi data dalam penugasan pemberian keyakinan atau assurance. 3. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan. 4. Identifikasi data dalam rangka penilaian atas pengaduan masyarakat. 5. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan intern. 6. Melakukan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern. 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern. Layanan yang dilakukan: 1. Audit dan assurance, melakukan pengumpulan dan analisis data dalam audit kinerja, audit investigatif, review, evaluasi, dan pemantauan. 2. Pendampingan hukum, memberikan keterangan ahli dalam penyidikan atau peradilan terkait kasus hasil pengawasan. 3. Penelaahan pengaduan, menelaah laporan masyarakat atau permintaan aparat penegak hukum terkait indikasi penyimpangan. 4. Konsultasi teknis, mendukung OPD dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Standar yang harus dicapai: 1. Independensi, seluruh hasil pengawasan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi atau pihak lain. Profesionalitas, melaksanakan tugas sesuai standar audit intern pemerintah dan kode etik auditor. Akuntabilitas, setiap rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dalam tugas pengawasan. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi: 1. Audit dan assurance, selaras dengan misi 6, memantapkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kolaborasi. 2. Pendampingan hukum, selaras dengan misi 1, membangun kehidupan beragama dan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban. 3. Penelaahan pengaduan, selaras dengan misi 5, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Konsultasi teknis, selaras dengan misi 4, mengembangkan ekonomi inklusif dan produktif serta meningkatkan kemandirian pangan. Penyempurnaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. Digital skill, memanfaatkan database hukum dan bukti digital untuk memperkuat keterangan ahli dalam pendampingan hukum. Digital ethics, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, tidak membocorkan data pribadi pada penelaahan pengaduan. Digital culture, menanamkan budaya kerja berbasis data digital dalam tata kelola OPD pada konsultasi teknis. Digital safety, menjaga kerahasiaan data agar tidak disalahgunakan pihak luar pada audit dan assurance. Saya ASN berakhlak
bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.